dulu awal mulanya sekolah pebisnis itu gimana? Apakah you build it with udah dari awal tuh udah bakal oke aku pengen punya target tuh jadi akun publik yang gede atau ini kayak semacam kecelakaan nggak sengaja kayak gitu? Ini You cukup plan it unik sih or karena it accident? Hmm. hmm, mungkin buat teman-teman yang di Aksoro pertama-tama salam kenal dulu nih. Mungkin ada beberapa teman Aksoro Siap. juga belum pernah kenal dengan saya, belum pernah lihat sekolah Wah udah pebisnis. banyak yang kenal mas. Salam kenal, saya Yosef, founder dari sekolah pebisnis. Dan Iya buat iya. teman-teman yang sekolah pebisnis, kita malam ini juga akan sharing-sharing mengenai salah satunya adalah ngebangun akun publik dan funneling akun publik. Nah, kalau untuk sekolah pebisnis ini sebenarnya mungkin saya juga seperti sebagian banyak dari teman-teman yang masuk ke Instagram ya, terutama sekarang nih di era pandemi kayak gini, kita masuk ke Hmm. Instagram itu berpikir mau dapat omset atau penghasilan dari online kan biasanya. Iya Lalu kita betul. buat online shop. Tapi begitu kita buat online shop, kedua yang kita cari adalah oh ternyata kalau mau buat online shop itu harus ada yang namanya paid promote atau endorse atau promosi gitu ya. Belum online Oke. shop kita bisa tanda petik menghasilkan keuntungan, kita udah paid promote Harus ke akun ngeluarin publik duit dulu. atau endorse Betul. ke selebgram. Nah, awalnya pun saya mulai dari seorang yang masuk ke Instagram dulu di tahun 2013-an kurang lebih, Mas. Itu buat online shop. Jadi buat online shop, terus lama-lama kok sadar setelah udah beberapa tahun, saya tuh buat online shop, walaupun online shopnya sudah berkembang, tapi dulu tuh nggak tahu cara marketing di Instagram, akhirnya mulai untuk pet promote kan, rajin pet promote. Terus kepikiran, Itu kok tahun enak ya? berapa mas? Kita tuh saya mulai 2013. Jadi di 2013. Oke. 2016-an itu online shopnya udah mulai berjalan, tapi saya jadi sadar bahwa kita kalau punya online shop, ujung-ujungnya kita paid promote kan, atau kita Iya endorse iya gitu. iya. Nah, Betul lalu betul. saya berpikir, kenapa nggak kita dari awal memasuki Instagram ini buat akun publik, atau mungkin buat akun tempat di mana kita tuh endorse gitu ya, sehingga bisa Ya. irit budget. Nah, dari situ akhirnya saya kepikiran untuk membuat sebuah akun publik ini. Memang setelah saya punya online shop, kita sempat mengembangkan beberapa akun-akun brand juga, di mana brand sekarang udah mulai ngelirik juga buat media ya. Jadi buat medianya seperti kayak Aksoro ini kan sepertinya Oke. sebuah media, sebuah bisnis yang di bawahnya punya beberapa akun media kalau saya lihat ya. Jadi nggak hanya ada Aksoro aja, tapi Mas Bondan sendiri juga kan aktif di beberapa channel kan sebenarnya. Media commerce lah istilahnya ya sekarang itu memang Media benar-benar commerce kayak ya. media commerce. Jadi kalau zaman dulu kan koran gitu, misalnya kita koran, koran ngumpulin massa, terus dapat uang dari traffic. Nah sekarang tuh korannya juga punya bisnis ibaratnya media commerce kayak gitu ya. Betul, Aksara kan betul. media, terus jadi ada buku dan macam-macam. Jadi mungkin istilahnya itu tadi media commerce. Oke, Media menarik itu commerce. berarti. Bahkan Iya, tadi saya berarti lihat itu awalnya mau offshore gitu ya. seperti pebisnis Iya, besar katakanlah ya. Itu ada salah satunya betul. katakanlah si Erick Thohir, saya selalu pakai contohnya beliau si Erick Thohir ini. Kenapa? Karena dia pebisnis yang memang besar dan biasanya selalu punya 4 elemen ini. Jadi pertama dia punya bisnis, Oke, iya. Bisnis kita lihatnya kalau di Instagram itu online shop berarti. Punya bisnis, iya. betul. Punya agency juga punya juga dia. Punya agency, punya Iya. konsultan dia juga punya kan. Seperti Mhm. Aksoro juga kan ada konsultannya. Lalu juga biasanya dia punya personal brand yang kuat gitu. Jadi siapa sih yang nggak kenal Erick Thohir gitu? Orang yang Iya, membesarkan Asian Games gitu ya. Orang yang bahkan iya, sekarang jadi leader tim penanganan COVID gitu, dipercaya oleh orang nomor satu di betul. Indonesia gitu. Tapi ternyata dia juga punya media juga. Jadi mulainya justru dari media. Mulai dari pemilik Media. TV One, dia pemilik TV One, lalu dia juga punya media Mahaka Group ya. Jadi bukan cuma satu media tapi grup media. Nah, artinya pebisnis sukses itu biasanya dia punya 4 ini sekaligus. Jadi punya bisnis Betul, betul. iya, punya agensi iya, punya media iya, punya personal brand yang kuat juga iya gitu ya. Iya, Contohnya nggak iya, usah iya. jauh-jauh, foundernya dari Aksara sendiri ya, kan hampir punya semuanya tuh. Gak, saya gak ngeksis mas. Iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya dulu sekolah, jadi kenapa milih sekolah pebisnis, Mas? Maksudnya kan banyak niche ya, banyak kategori gitu ya, banyak. Kenapa fokus di bisnis gitu? Apakah berasal dari keresahan pribadi gitu ya, di mana butuh butuh apa? Butuh guidance soal bisnis tapi belum banyak waktu itu, atau merasa oh ini market yang menguntungkan atau gimana? Iya, awalnya memang karena saya sendiri selalu bilang bahwa saya bukan datang dari keluarga pebisnis gitu ya. Mungkin kita yang Mm-mm. sudah pernah berbisnis, orang tua kita pebisnis, kita kan bisa dapat ilmu-ilmunya sejak kita kecil gitu. Ibaratnya ternyata ayah ibu kita ini koki. Berarti kita dari kita waktu masih kecil tuh udah melihat ayah ibu kita masak gitu.
Dia udah tahu resep yang betul. enak tuh kayak gini, cara masak yang enak Ya, tuh begini. Mungkin kalau ada customer datang ke restorannya dia, udah ngelihat dari kecil, oh ternyata cara melayaninya kayak gini, cara buka toko tutup toko kayak gini. setuju, Nah, setuju. tapi buat sebagian besar dari kita yang mungkin teman-teman juga nih yang lihat di Instagram Live ini, bukan lahir dari keluarga pebisnis. Artinya bukannya nggak bisa ya, bukannya mereka lebih bertalenta, nggak juga. Tapi startnya lebih duluan. Gitu. Nah, artinya Ya, kita punya gap saat kita start. Jadi teman-teman yang mungkin baru mulai jualan sekarang, teman-teman yang baru mulai bisnis sekarang, kita harus ngejar ketertinggalan ini gitu dengan berbagai ya tadi knowledge dan ilmu-ilmu seperti yang juga ada di Aksoro juga kan banyak menyediakan ilmu-ilmunya. Jadi kita mesti sadar sama-sama bahwa bro. kita harus ngejar. Nah, oleh karena itu Iya, iya, akhirnya iya. saya buat dia ini sekolah pebisnis gitu supaya teman-teman yang baru mulai bisnis bukan lahir dari keluarga pebisnis tapi ingin untuk juga berbisnis gitu ya. Karena sekarang Mas kalau Ya, kita pikir lagi di era pandemi gini kan bukan pilihan ya. Ibaratnya mau betul. jadi karyawan atau mau jadi pebisnis dulu kan gitu ya. Kalau sekarang Iya, saya iya, rasa udah iya. bukan pilih, bukan lagi Iya, karyawan atau pebisnis, tapi karyawan yang harus berbisnis gitu kan sekarang. betul, Karena betul, betul, kebutuhan gitu. Hmm. betul. Dan juga banyak juga nih pebisnis yang jadi karyawan juga loh. Ya Teman betul saya betul misalnya ada betul. ya, dia pebisnis apa ya, travel kalau nggak salah, travel terus ya travel turun ya kan, vakum hampir mati. Sekarang ini kan dia terpaksa jadi karyawan, karyawan jadi dia reseller madu, reseller herbal macam-macam. Sekarang sekarang kan yang lagi naik kayak gitu. Jadi emang ini sangat luar biasa. Nah, ini pertanyaan dari grup saya itu Mas tanya, jadi sebenarnya kalau kita mau bangun akun publik itu gimana risetnya gitu? Apakah berdasar passion kita atau berdasar kebutuhan pasar gitu ya? Terus kita memvalidasinya itu gimana gitu? Misalnya kan kadang gini nih, oh, saya hobi makan nih, oke, saya mau usaha di kuliner, oke, saya mau bikin akun publik di mungkin niche-nya kuliner gitu. Tapi kadang sering udah minder duluan, oh tapi kan di dunia kuliner udah banyak akun besar tuh. Nah, itu Hmm. kita gimana menyiasatinya kalau kita mau bikin akun publik di niche, di kategori, di market yang sudah ada akun gedenya kayak gitu, gimana itu, Mas? Wah, menarik banget nih. Sebelumnya mungkin saya mau cerita dulu. Sebenarnya mungkin teman-teman juga ada yang bertanya nih sekarang. Oke, saya udah ngerti nih ada beberapa jenis akun atau beberapa jenis penghasilan dari Instagram. Ternyata online shop salah satunya. Ada juga dengan personal branding ya. Ada orang-orang yang membangun personal branding. Dari personal brandingnya itu bisa monetize juga. Ada yang dari medianya. Buat media, dari media dia bisa monetize kayak media commerce dari sistemnya. Ada yang buat agency, misalnya sosial media agency gitu ya. Atau agency-agency lainnya gitu. Jadi dari Instagram Hmm. ini sebetulnya teman-teman ini penghasilannya nggak hanya dari online shop. Karena biasanya orang berbisnis itu bisnis online sama dengan online Ya, shop gitu kan. Toko ya, online berarti toko offline dipindahin ke toko online gitu, simpel itu ya. ya, Tapi ya, ya. sebenarnya penghasilan internet itu sebetulnya ada 4 source of income ini. Bisa dari personal branding, Hmm. dari media, dari online shop, bisa juga dari tadi itu punya agency. Nah, teman-teman mungkin selama ini hanya berpikiran oke, saya mau dapat penghasilan dari Instagram, mendapatkan omset, berarti mulainya buat online shop. Padahal ada 3 nih yang lainnya yang belum banyak dieksplor. Gitu. Nah, itu alasannya kenapa saat ini mungkin teman-teman kalau sudah pernah buat online shop, tapi ternyata kok online shop saya mungkin kurang begitu optimal, kurang begitu berkembang dengan baik. Bisa dicoba nih, ada media 3 lainnya lagi sisanya. Kenapa lebih sulit buat online shop memang di tahun 2020 ini karena hampir semua orang yang masuk ke Instagram itu kan pikirannya sama, Mas. Kita mulai dari Ya. nol, aku mau masuk ke Instagram buat penghasilan. Yang dibuat kurang lebih 80% pasti online shop, gitu ya. Nah, ini alasannya mungkin teman-teman bisa coba media yang lain supaya mungkin teman-teman bisa eksplor rezekinya itu mungkin teman-teman di media, mungkin rezekinya di personal branding, atau mungkin rezekinya bahkan di agency gitu ya, kita nggak pernah tahu. Nah, tapi banyak di luar sana yang dia udah buat online shop, merasa mentok, terus merasa kayaknya gue gagal di Instagram. Padahal alternatifnya itu banyak loh gitu. Jadi saya berusaha Ya. membukakan ke teman-teman bahwa sebetulnya alternatif Bahkan mendapatkan istilahnya kayak penghasilan dari Instagram jual banyak. jasa apa di Instagram pun, kalaupun kita nggak bisa mall shop, nggak bisa personal branding, kita pun bisa jual jasa ilustrasi. Kita juga make money from Hmm, Instagram juga sebenarnya. betul, Banyak betul caranya sebagai ya kayak sebenarnya. agensi. Iya, Dan agency. bahkan Oke, lanjut Mas. seringnya cara-cara lain yang seperti itu justru lebih menghasilkan karena jarang yang mencoba gitu ya. Kayak saya Betul. ada dulu saya pernah lihat juga ya, baca-baca kan Mas ini pernah Mas Bondan pernah nulis blog juga ya dulu ya. Komedi, stand up komedi kalau nggak salah tuh. Sempat lihat postingannya. Zaman dulu itu Saya Mas. sempat
ternyata Mas Bondan udah punya keinginan jadi creator udah lumayan lama ya. Gitu terus Iya, explore, wah iya, iya, iya. ternyata artinya dari awal udah tahu bahwa juga sebagai seorang yang di Instagram itu atau di sosial media, memang nggak hanya jadi online shop aja gitu kan. Bahkan selama ini Betul. saya ngeliat Mas Bondan juga kan mulai dari buku, mulai dari creator di YouTube dan lain-lain kan gitu. Jadi memang Ini tapi luar jarang yang biasa tahu nih loh Mas. risetnya ini. Ini harusnya narasumber yang ditanya ini malah hostnya yang di riset ini gimana ini luar biasa. Habis kebiasaan jadi host Mas. Itu Kebiasaan kurang lebih. jadi salah ya mas ya. Oke, so next gimana itu mas? Lanjut mas. Nah jadi banyak banget yang kita nih nggak tahu bahwa ada cara yang berbeda untuk mendapatkan Cara lain. Oke, udah cek connect mas? cek Cek, ya kayaknya udah connect lagi. jelas ya. Udah connect aman. Oke. Oke. Nah terus kedua adalah mungkin teman-teman tadi mau nanya nih, oke ada banyak sumber penghasilannya, terus aku masuknya harus dari yang mana gitu. Nah ini Betul. paling paling jadi pertanyaan terbesar biasanya. Aku dari akun publik, emang cocok ya akun publik buat aku ya gitu? Atau aku harusnya buat Hmm, personal brand sih gitu? Emang cocok sih buat ya. personal brand buat aku? Nah kayak gitu ya paling pertanyaan terbesar juga kan. Hmm. Nah, sebetulnya teman-teman saat ini bisa menentukan dengan cara mungkin ada pebisnis katakanlah saya pernah interview Tom Liwakwa contohnya ya itu kan pebisnis Oke, yang apa? mulainya Hmm, dari tadi dia masuknya dari bisnis dulu begitu bisnis bisnisnya dulu ya. besar baru buat brandnya yang kedua. Nah tapi ada juga cerita yang berbeda itu buat teman-teman yang mungkin tahu Autonext Magazine. Autonext Magazine ini dia sebuah majalah otomotif ya Ridwan Hanif otomotif ya. di Nah, foundernya Ridwan Hanif. Nah, uniknya jarang ada yang tahu bahwa Ridwan Hanif itu dulu jualan online. Jualan online-nya Serius dia malah. adalah jualan mobil. Jadi keluarganya itu punya Oh, mobil bekas. Nah, mobil bekasnya ini berusaha dijualkan ke online. Dulu dia buat oke. namanya website sendiri, namanya ridwanmobil.com. Gitu. Jadi buat dari offline, dia buat ke online ridwanmobil.com. Tapi ternyata setelah dia coba jualin dengan tanda petik online shop, kok kayaknya nggak bekerja dengan baik ya gitu. Penjualan mobilnya nggak ada yang terjual. Terus akhirnya dia explore lagi, apalagi ya yang bisa aku lakukan supaya aku bisa jualan mobil milik keluargaku ini, mobil bekas yang dia punya showroomnya. Akhirnya dia buat media dia masuknya. Nah dari media ini akhirnya Autonext Magazine-nya naik, lalu dapat berbagai partnership dengan ATPM ya, ATPM distributor untuk spare part. Nah dari situ baru dia punya kekuatan untuk building yang lain. Kalau tadi ada 4 nih, ada personal brand, bisnis, agency, sama media. Dia masuknya dari media dulu Ridwan Hanif. Media Nah dulu. begitu media jadi, Autonext Magazine-nya jadi, baru dia mulai untuk bikin personal branding-nya dinaikin juga di YouTube gitu ya. Lalu selanjutnya baru dia buat bisnisnya. Nah jadi teman-teman nih bisa masuk dari salah satunya dulu. Ada yang masuknya dari online shop dulu, merambah ke personal branding, merambah ke media. Ada yang masuknya dari personal brand dulu. Dia udah jadi artis terkenal buat way artis misalnya kan. Itu berarti dia masuknya Iya, dari iya, iya. artis dulu, baru buat way artis. Gitu. Nah jadi teman-teman sekarang Banyak. coba dicocokkan dengan talenta teman-teman. Aku kayaknya kalau suruh personal branding setiap hari selfie foto-foto kayaknya aku ribet banget deh gitu sharing personalku sendiri misalnya gitu. Ya udah Iya, berarti iya, iya. teman-teman bisa memilih dari mana masuknya. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah buat teman-teman yang Hmm. mau memilih kayaknya aku cocok nih dengan akun publik masuknya dari media. Berarti teman-teman bisa coba buat akun publik. Nah sepertinya kayak gitu sih mas. Nah, oke. Jadi menarik banget. Jadi ternyata Ridwan Hanif juga pintu masuknya banyak ya dia ya. Maksudnya mengawal dari media dulu dan macam-macam. Nah, bagaimana untuk tahu kita, let's say kita udah mantep, oke aku mau pilih make money dengan membuat akun publik. Nah, terus kita udah milih, nah milih niche-nya itu gimana? Apakah sekedar passion atau memang tadi itu marketnya atau gimana? Dan nanti kalau sudah ketemu apa pemain yang besar kita terus gimana gitu itu misalnya let's say Hmm. kuliner tadi itu ya ternyata kita udah kita mau bikin akun publik di kuliner ternyata sudah ada banyak akun food vlogger kah atau apa nah itu apakah kita tetap hajar aja gitu ya asal kita membuat perbedaan atau gimana itu mas?
Oke. Jadi pertama yang jarang kita ketahui kalau kita ngomongnya biasanya akun publik kepikirannya pasti dagelan. Jadi akun Iya, publik, oh iya, iya. berarti kayak dagelan nih gitu. Dagelan itu Iya, kalau teman-teman lihat kan isinya semuanya kurasi konten dari berbagai sumber, dia repost-repost ke akun dagelan. Nah, tapi betul. sedikit yang tahu bahwa dagelan itu dia kan parent company-nya itu Invia ya. Jadi Invia itu PT Invia Media Pratama nama resminya dia. Nah, si Invia Oke. ini dia punya sekitar 25 akun publik media lainnya. Jadi ada banyak tuh Wow. networknya dia gitu. Nah, faktanya adalah dari semua akun yang dimiliki sama parent company-nya dagelan, hanya satu akun yang isinya itu repost. Jadi yang Hmm. lainnya 20 lebih akun yang lainnya itu semua bukan repost. Bentuknya seperti apa ya? Kurang lebih mirip-mirip akunnya edukasi juga seperti yang Aksoro miliki juga. Seperti networknya Aksoro kan. Aksoro kan Hmm. juga punya beberapa akun. Hmm. Nah, jadi artinya apa? Iya, iya. Akun publik itu ada 3 jenis. Nah, yang pertama ini yang biasanya paling sering kita lihat itu akun publik repost. Nah, kenapa paling Akun sering publik kita repost. lihat? Hmm. Kenapa paling sering? Karena memang mereka ini si akun public repost ini biasanya scale up-nya itu nggak bisa red card-nya tinggi biasanya. Jadi paling yang endorse ke mereka atau yang PP ke mereka itu pelangsing, pemutih gitu ya, pembesar Iya, kan iya, lebih gitu iya, lah, iya, iya. gitu. Betul. Jadi Kelas otomatis kelas menengah bawah lah ya gitu ya. ya kelas menengah Kalau ke bawah apa lah. koran yang di lampu merah itulah ya. Ya, paham, Ya paham, kurang paham. lebih ya. Uh, Ya, jadi paham, paham, harusnya paham. gimana kalau mereka mau scale up? Bisa nggak sih sukses dari akun public repost? Jawabannya bisa. Tapi biasanya mereka yang sukses dari akun public repost ini dia punya banyak akun repost. Jadi bukan cuma punya Jadi satu. banyakin gitu ya. Jadi mungkin dia satu orang bisa punya 10 atau punya 20 akun gitu ya. Supaya Hmm. Hmm. mereka ini bisa nerima banyak income gitu. Nah, yang kedua itu yang sistemnya akun publik media. Nah, media ini bentuknya rapi, bentuknya sudah ada brand voice-nya sendiri kayak Aksoro, begitu masuk ke Aksoro langsung kita tahu nih, oh karakter brandnya kayak gini, Ya. berbicaranya ke target Warna market yang kayak bisnis juga gini kayak gitu. gitu. Nah, ya kurang lebih, jadi kontennya itu udah memiliki brand biasanya. Nah, lalu yang selanjutnya yang ketiga ini akun publik media yang memiliki host, kayak Aksoro juga. Jadi ada Memiliki apa? wajah brandnya, hostnya. Oke. Nah, jadi ada Aksoro, ada Instagram Live-nya, kita jadi tahu siapa di baliknya media Aksoro Ya. gitu. Nah, ini penting banget Hmm. sebetulnya gitu. Dan Ya, ya, bahkan ya. ini menaikkan nanti partnership kita kalau kita mau berpartner sama media lain atau mau berpartner mendapatkan endorse dari brand-brand. Biasanya mereka akan naik level trust-nya kalau punya host-nya gitu. Nah, jadi Betul, akun betul. Karena publik ada, itu ada 3 ini. ya, ya. Termasuk kenapa Mas Yosef partneran dengan banyak orang ya dan muncul itu karena naikin trust tadi itu ya Mas ya. Betul, betul. Jadi memang mungkin buat teman-teman yang lagi berusaha membangun akun publik, pertama, apa sih kelemahannya akun publik repost? Biasanya akun publik yang repost ini mereka tahu akunnya, follow akunnya, tapi nggak punya koneksi atau relationship sama followernya sendiri. Yang penting tahu Betul. aja, Jadi kita like, kita komen gitu ya. ya jadi kayak kalau akun repost ini meminta followernya untuk do something, let's say buy some product, mereka nggak si followernya nggak akan nyaut ya karena bagi ya karena kredibilitasnya atau authority-nya nggak tinggi ya karena sekedar repost gitu ya. Betul, betul, ya. Oke, oke, menarik, menarik, got it, got it. Tapi kalau kita mau main repost, kalau mau make money dari situ, akunnya yang dibanyakin gitu ya. Oke, Iya, menarik betul. Mas. Apa lagi Mas tipsnya Mas? Ini saya sambil nyatetin. Iya, Lagi iya, Mas, apa iya. lagi Mas? Nah, jadi setelah kita akun repost nih, kita mulai untuk biasanya pemain akun repost ini lama-lama sadar, kok aku udah buat akun repost, tapi followerku sudah besar, aku juga dapat repostan, dapat paid promote, tapi kadang ada, kadang nggak ada gitu. Nah, biasanya komplainnya itu ke saya. Jadi, aku punya akun udah besar nih akun repost, tapi paid promote-nya kadang ada, kadang nggak ada gitu. Nah, Ya, karena ya, mereka ya. ini mindsetnya ini masih buat akun publik, buat akun repost untuk nantinya dapat paid promote. Padahal akun media atau akun publik itu jadi sumber traffic sebenarnya. Jadi ibaratnya gini, Hmm, teman-teman udah punya akun repost, berarti kan teman-teman sudah punya kurang lebih kolamnya nih, udah punya orang-orang yang follow teman-teman. betul. Daripada kita kasih kesempatan orang untuk bisa paid promote ke tempat kita, kenapa nggak teman-teman bangun funnelingnya sendiri supaya menghasilkan produk sendiri, brand sendiri, yang lain-lain ya. Karena udah ada trafficnya gitu. Nah, banyak Oke, mindsetnya yang pemilik akun repost ini masih bergantung sama paid promote gitu. Padahal mereka sudah punya oke. nih sumber traffic.
Oke, oke. Nah, Berarti kalau 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 saya analogikan ya, kalau saya analogikan itu, misalnya kita bikin koran, ya kan? Kita bikin koran dan sudah banyak yang baca koran kita gitu. Terus selama ini make money-nya dari paid promote, artinya menerima iklan-iklan ya kan, kayak iklan-iklan di koran gitu ya. Nah, daripada kayak gitu, mendingan koran inilah yang membuat produk itu sendiri gitu ya. Kurang lebih ya kayak gitu ya Mas ya betul. analoginya. Ya, Oke. seperti kan Menarik, kalau menarik. Nah, Toro ini kan di ranahnya media atau publishing company juga kan. Jadi kurang lebih ya, sama nih media publishing. Nah, yang ya, idealnya memang sebuah media ini seperti kayak tanda petik ya kalau mention brand Gramedia gitu. Dia punya korannya iya, punya publishing bukunya iya, punya bisnis ya, unitnya iya gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. betul, betul. Jadi kita udah punya medianya. Kenapa kita sewakan ke orang lain aja untuk menjadi income kita gitu. Tapi kita bisa bangun trafficnya ini ke beberapa saluran yang lain gitu sebetulnya. Nah ini yang Ya, benar, mindset benar. yang nggak dimiliki oleh pemilik akun repost. Nah biasanya banyak dari mereka ini yang lama-lama beralih ke akun publik media gitu. Hmm, Nah bedanya akun publik media ini mereka nggak hanya kenal, nggak hanya tahu aja, nggak hanya follow aja, tapi mulai kenal. Bedanya apa sih? Bedanya satu, kalau misalnya nggak ada hostnya, katakanlah kalau Aksoro ini kan juga udah masuk ke tahap selanjutnya nih, udah ada hostnya. Tapi banyak dari kita yang, mas aku kan ragu-ragu, masa aku baru mau mulai Instagram disuruh tampil sih gitu ya. Banyak loh yang kayak gitu gitu. Bisa nggak sih ya, aku ya, tetap tetap nggak stay di repost? Jawabannya bisa banget teman-teman. Bisa teman-teman bangun kalau ingat akunnya yang kemarin nih baru aja tumbang ya si Financial coba, Advisor coba. Walk the Talk tuh. Nah, Oh itu iya, kan dia iya. membangun karakternya dengan membuat minjonya. Nah, minjonya ini Hmm, jadi betul. karakternya di sana, gitu, walaupun nggak ada hostnya. Lalu yang Karakter berbeda lagi anonimus antara ya, ya. Oke. Karakter virtual lah ya, oke. ya, nah itu biasanya hanya dimiliki oleh akun media. Satu karakter virtual, kedua story campaign. Nah, story campaign ini juga hanya Hmm. dimiliki oleh mereka yang mainnya di akun media, akun publik media. Kalau akun repost itu biasanya obrolannya sama kurang lebih. Pertambahan followernya Hmm. berapa, impresinya berapa besarnya gitu. Itu aja di sekitar situ. Karena biasanya setelah akunnya besar, dia akan buat akun baru lagi. Lalu dia cari impresi lagi, cari follower lagi, lalu habis itu buat akun lagi gitu ya. Jadi kurang lebih Hmm. obrolannya itu sekitar cari follower, lalu buat akun lagi, cari follower, buat akun lagi. Nah, tapi nggak pernah untuk mendalami relationship sama follower sendiri biasanya. Yang berbeda kalau Ya, akun ya. media, dia meluangkan waktu bikin minjonya, bikin story campaign-nya, lalu dia coba untuk Instagram live gitu. Nanti yang berbeda sih. Nah, versi Minjo-nya ini dia make money-nya bukan membuat akun akun finansial lagi gitu ya, tapi benar-benar membuat Betul. produk finansial, ada consulting finansial, ada seminar gitu-gitu ya. Jadi, oke itu pola-pola yang menarik. Nah, kalau kita gaptek banget itu mulai dari awalnya itu gimana itu, Mas? Apakah perlu skill desain atau gimana? Ya, sebenarnya ini jadi alternatif buat teman-teman yang mungkin dari awal agak-agak ragu untuk muncul di awal gitu ya. Aku harus personal Hmm, branding, harus keluar wajahku tadi seperti aku bilang tadi. Nah, itu bisa mulai hmm, untuk bangun konten aja dulu gitu. Mungkin oke. bayangannya gini, kalau kita mention brand Oreo gitu ya. Oreo itu berarti kurang lebih dia target marketnya ngobrolnya ke anak-anak yang, oh anak muda nih yang masih mungkin teenagers gitu ya, Oreo. Lalu kalau kita mentionnya Kongguan Biskuit gitu. Oh, Kongguan Biskuit ini berarti dia ngobrolnya ke orang tua yang mungkin mau nostalgia ke masa lalu, makanya Kongguan Biskuit. Hmm, Atau kalau kita buat biskuit Milna misalnya. Oh, berarti ini beda lagi nih. Mungkin nih orang dewasa yang baru punya anak kecil, dia pola komunikasinya itu seperti biskuit Milna. Nah, jadi artinya oke. akun media kita mungkin nggak ada foundernya siapa nggak ketahuan. Seperti kita nggak tahu nih founder Oreo siapa. Kita juga nggak tahu Ya, ya. foundernya Kongguan siapa. Kita juga nggak tahu foundernya dari si tadi biskuit Milna siapa. Tapi kerasa, feel-nya itu dapat Hmm, gitu. Oh ternyata orang ini karakternya kayak gini. Kongwon karakternya kayak gini. Nah teman-teman bisa mulai bangun dari situ. Jadi membangun karakter brand yang ada di akun medianya itu. oke, oke. Jadi luar biasa. Nah, kalau sekolah pebisnis sendiri gimana itu, Mas? Apakah sampai sekarang itu dikelola sendiri atau sudah ada timnya? Karena kalau saya lihat mulai dari sekolah pebisnis, dagelan atau macam-macam itu sebenarnya kayak kalau kayak zaman dulu itu zaman blogger gitu ya, masih ada blogger yang dia autoritinya tinggi gitu ya. Mungkin zamannya Raditya Dika atau siapa ya blogger zaman dulu Pak Nurudin Januari gitu macam-macam. Nah, sekarang kan Ah, ya.
ya, atau kalau yang sekarang masih ngeksis tuh blog strategi manajemen Pak Yudianta Riksa gitu kan, Ah, dia iya, masih masih kayak gitu. Nah, kalau strategi skala pebisnis sendiri gimana nih sampai sekarang, sengaja single fighter? Kalau kalau Pak Yudha kayaknya cuma setahu saya berdua, kayaknya berdua atau bersatu aja, saya nggak ngerti. Kalau skala pebisnis sendiri ini gimana nih sekarang nih? kalau di awal memang kita masih sendiri, saya sendiri buat akunnya. Tapi kalau sekarang kita udah ada kurang lebih, ya ada beberapa staffnya sih kurang lebih 5 orangan lah untuk merawat akun ini. Nah, karena memang Hmm. di awal itu kita membesarkannya kan, saya sendiri nyoba metode untuk membesarkan akun sekolah pebisnis ini, kita kan 0 sampai 300K itu 1 tahun. Jadi dari 0 follower sampai Wow. 300K follower kurang lebih 1 tahun. Nah, kok bisa cepat kayak gitu gitu? Banyak yang sempat nanya juga. Jawabannya adalah memang akun ini bukan pertama kalinya kita bangun gitu. Jadi kita sempat bangun beberapa akun publik media juga. Lalu, jadi setelah saya punya online shop, saya akhirnya jadi sosial media consultant ke beberapa brand-brand gitu ya, ke beberapa brand. Nah, di brand tersebut kita terapkan juga teknik yang kita terapkan ke sekolah pebisnis. Lalu di sana Hmm. ternyata kalau kita bentuknya itu katakanlah online shop atau brand perusahaan, yang kita terapkan metode yang kita terapkan di sekolah pebisnis atau di akun publik, itu bisa berkembang juga gitu. Tapi kekurangannya memang saat orang itu udah tahu kita mau jualan biasanya. Jadi katakanlah brand Gojek gitu. Kita tahu sih Gojek ini ujung-ujungnya pasti minta kita untuk install aplikasi gitu. Artinya udah mau selling nih. Itu nanti perkembangan followernya akan kelihatan juga. Nggak sekencang kalau kita bangun akun publik media yang memang pure sharing, nantinya baru trafficnya dialirkan ke tempat yang lain. Nah, Oke. itu hasil dari testing saya sebenarnya. Jadi dulu saya Oke, menerapkan jadi akun. Hmm, hmm. ya, ya, jadi berarti akun publik yang ramai followernya banyak itu memang sebaiknya tidak dipakai jualan ya, mendingan trafficnya itu dialihkan ke memang akun yang buat jualan gitu ya. Karena kalau akun sharing, tiba-tiba jualan drop gitu ya Mas ya, atau gimana? Biasanya terutama di Indonesia sih orang itu netizen ini pinter banget untuk mendetek akun ini sebenarnya mau mau ke arah mana gitu ya. Jadi uh, Dia nah mencium saran saya memang aroma-aroma itu ya. aromanya udah langsung kecium di awal gitu. Nah perbedaannya gini, misalnya terutama sih saya selalu bilang kayaknya mungkin Mas Bondan ini kan konten strategis sama senior producer juga nih di Aksoro dan mungkin di akun-akun lainnya. Ini kerasa banget Hmm. kita KPI-nya sebagai konten strategis itu ada menambah following iya, tambah engagement iya, tapi nambah konversi juga iya gitu. Tapi tiga-tiganya Hmm. ini sebenarnya kontradiksi biasanya. Gitu. Jadi kita mau Hmm. nambahin power, engagement turun. Lalu conversion juga Oke. biasanya turun. Gitu. Makanya nih Oke. jadinya kesulitan. Padahal biasanya KPI kita Iya, nih iya, tiga-tiganya iya. kalau strategis gitu kan. Lalu kalau kita mau nambahin engagement, ini follower belum tentu naik kenceng. Lalu kedua, konversi belum tentu naik juga. Kalau kita mau konversinya ditinggiin, itu followernya belum tentu suka, lalu juga engagementnya belum tentu juga tinggi. Gitu. Nah, Hmm. Iya, 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 cara iya. personal branding atau microblog gitu ya. Sekarang kan lagi trending microblog nih. Lagi tren Membesarkan akun microblog, keren banget. sama Hmm. akun media ini agak berbeda. Gitu. Kenapa? Hmm. Hmm. Karena kalau akun media ini kita harus mempertimbangkan ketiga-tiganya tadi gitu. Biasanya saya bilangnya kalau di tempat sekolah pebisnis kita di course kita ada course jagoan akun publik, itu teman-teman memperhatikan namanya konten funnel. Nah, jadi Oke. konten itu ada 3 tipe. Jadi 3 tipe konten. Jadi yang pertama ini konten pancingan. Jadi tujuannya memang untuk menambah follower konten pancingan ini. Jadi kalau followernya mau banyak, itu isi kontennya ini yang memancing orang masuk ke tempat kita. Oke. Biasanya akun-akun repost, akun-akun yang ada di luar sana itu fokusnya hanya ke sini, konten pancingan. Hmm. Jadi pokoknya follower saya ini nambah, impresinya besar, dapat follower baru. Nah itu konten pancingan tuh. Tapi biasanya kita Oke. miss di dua konten yang kedua ini nih. Jadi selain ada konten pancingan, ada konten merawat saya bilang. Contohnya Konten gini, apa? contoh merawat. Merawat. Oke. Nah, contohnya misalnya gini, Aksoro Instagram Live. Begitu Instagram Live-nya di-save, engagementnya nggak tinggi. Memang bukan berarti nggak valuable gitu, tapi kontennya Hmm. valuable, tapi memang karakter konten yang 1 jam full, lalu di-post, itu orang pun kalau buka Instagram Hmm. TV, mereka nonton tapi nggak akan engage. Gitu. Oke. Oke. Jadi, makanya akhirnya Wah, maunya ini valuable, menarik, ini tapi nanti saya share ke tim sosmed. Oke, lanjut Mas, lanjut Mas. ya. Oke. Jadi maunya kita sebetulnya di Aksoro ini mau menaikkan follower,
atau engagement, tapi begitu kita posting IG live kita ke feed, kok jadi drop ya gitu, engagementnya jadi turun. Lah lalu KPI gimana harus? Nah biasanya kita bingungnya di situ. Karena memang fokus kita biasanya hanya pada nambahin follower aja, tapi kita lupa ada konten merawat. Padahal konten Instagram Live ini konten merawat nih. Dari orang yang udah follow kita, mereka jadi lebih kenal sama Aksoro, jadi lebih trust sama Aksoro, baru nanti bisa konversi. Iya, 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 iya. Tren inilah ya buat world market lah ya, bukan buat nyari customer baru, tapi untuk mendapat merawat customer ya, bukan customer acquisition ya. Oke, menarik Mas. Mas boleh saya potong buat pertanyaan nggak Mas? Ini ada pertanyaan masuk nih. Sebenarnya nggak apa-apa ya? Nggak apa, silakan. Oke, dari Papistaida Cake. Wah ini lucu nih. Nama akunnya jualan roti, tapi komentarnya gini, Kak saya usaha bimbel. Wah ini lucu nih. Akunnya jualan roti tapi usahanya bimbel. Seberapa penting pengaruh personal branding itu bisa mempengaruhi bisnis saya yang bimbingan belajar ini? Penting banget sih jawabannya sih. Memang personal branding itu teman-teman tadi kan ada 4 ya. Masuknya bisa dari bisnis dulu, bisa dari personal brand dulu, bisa dari agency dulu, atau dari media dulu. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang banyak juga loh, udah belajar personal branding, buat akun personal branding, tapi yang naik atau yang besar personal brandingnya itu cuma beberapa aja gitu. Karena memang nggak semua orang itu bisa grow dari semuanya gitu. Ada yang memang bakatnya mereka personal branding. Ya udah teman-teman mulai personal branding. Tapi ada juga teman-teman yang memang bakatnya itu jadi di belakang layar, tapi dia seorang pebisnis yang unggul untuk buat online shop. Ya teman-teman fokus ke bangun online shop. Gitu. Ada yang ternyata teman-teman ini kalau media ini kita biasanya kan meliput ya atau interview kayak Aksoro ini. Senangnya kita malah belajar dari orang lain. Senangnya kita gali ilmu gitu. Berarti cocok banget dengan akun publik media. Dimana emang hostnya ini ibaratnya saya selalu bilangnya kayak Najwa Shihab lah gitu. Najwa Shihabnya pebisnis gitu ya. Nah, lalu dari situ. Misalnya gini, Najwa Shihab itu pebisnis bukan? Bukan ya. Najwa Shihab itu politisi bukan? Bukan kan? Dia pejabat bukan? Bukan juga gitu. Bukan. Tapi dia berada di antara jurnalis ya. Jadi seperti akun publik media ini seperti jurnalis. Jadi teman-teman bukan pebisnis besar juga bukan politisi bukan pemerintahan bukan, tapi kita bisa berada di antara leader-leader itu. Betul, karena kelebihannya jurnalis atau tugasnya yang reporter seperti Mbak Najwa ini tugasnya memang mengolah informasi kan, karena nggak semua pebisnis yang praktek itu bisa menyampaikan informasi. Gitu. Mungkin kalau yang kayak Mbak Najwa itu mungkin Mas Burhan Solihinnya Tempo ya, Mas Burhan Solihin Tempo itu beliau jurnalis ya, pernah di Tempo, sekarang dia lagi ngeksis meliput kemana-mana itu, jadi kayaknya luar biasa. Oke, itu masalah Mas. Jadi pengaruh juga ya tadi ada 2 cara membangun personal branding. Yang pertama adalah kita membangun personal branding dengan cara kita sharing dan kita menjadi expertnya gitu. Jadi, saya expert mengenai katakanlah apa gitu. Kita share terus mengenai hal itu. Tapi ada cara lain untuk membangun personal branding. Yaitu saya bilangnya selalu seperti Najwa Shihab tadi. Teman-teman berbicara dengan banyak orang, menjadi saluran informasi buat audiensnya teman-teman, nanti personal brandingnya teman-teman akan naik. Seperti Najwa Shihab. Seperti, ya gitu kurang lebih, jadi seperti hostnya gitu ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Mentalpreneur. By the way, ada Teh Muri Handayani juga nonton. Teh Muri Handayani ini saya kenal dan mungkin dia termasuk tadi kan pintu masuknya banyak. Beliau ini Teh Muri ini dulu sampai sekarang sih masih all shop ya. Dia jualan jilbab. Berarti kan dia main di pintu masuknya di all shop. Terus karena berhasil all shopnya besar, terus membuat sekolah bisnis online tapi spesifik untuk emak-emak. Jadi bikin kursus gitu kan, make money-nya dari kursus. Terus sekarang membuka jasa social media management, berarti main di agency ya. Personal branding juga dapat, ini luar biasa. Ini Teh Muri Handayani 4-4-nya dimainin. Salam ya, dia kalau nonton pasti. Nah ini ada pertanyaan ini Mas. Pertanyaan, Mas boleh nggak sih akun media kalau kedepannya dirubah jadi akun personal branding? Wah ini sebetulnya cukup sering ditanyakan dan jawabannya paling berbahaya banget. Sebetulnya bahaya, ya? Memang sih bahaya banget. Memang dari semua jenis akun ya saya bisa katakan, karena saya udah coba untuk membangun semuanya juga gitu. Dari online shop juga pernah,
lalu media nih dari sekolah pebisnis, agency pun saya kan social media consultant dan kita juga running agency sosial media, itu kita testing semua jenis akun. Memang perkembangan follower itu paling cepat akun publik gitu. Kenapa? Karena kalau kita bayangin, misalnya katakanlah kita bangun pagi gitu ya, kita bangun pagi, lah kita selanjutnya kan ngambil HP kita, cek WhatsApp apa, mungkin ada update dari kantor nih, dari bos kita atau dari tim kita, ada update apa ya, kita cek di WhatsApp. Lalu selanjutnya mungkin kalau kita pebisnis, kita cek nih, toko kita udah dibuka belum ya? Jangan-jangan karyawan kita belum datang, kita cek di WhatsApp. Nah, setelah itu kita masuk ke sosial media. Begitu kita masuk ke sosial media itu yang kita lihat adalah, aku penasaran nih di sosial media, teman-teman kita yang kita kenal di offline, tapi kita kenal juga di Instagram. Pasti kita masuk ke story-nya, kita kepo kan, si ini lagi ngapain nih hari ini, si ini lagi ngapain nih hari ini, kita cek-cekin semua gitu. Nah, setelah itu selesai, baru kita ngecek ke yang lain. Apa itu? Satu adalah mungkin teman-teman kita yang misalnya artis, kita kepo ke mereka. Lalu kedua, kita kadang-kadang ngelihat juga quotes-quotes. Katakanlah gini, lagi di COVID, era pandemi kayak gini, kita pebisnis atau kita sales agent, itu kayaknya moodnya lagi nggak enak gitu. Mau jualan juga susah, misalnya gitu ya. Tadinya kita jualan offline di mall, mallnya tutup. Begitu kita bangun kok lemas banget kayaknya badan kita. Terus tiba-tiba ngelihat quotes gitu yang membangkitkan jiwa kita, dibilang bahwa harus selalu semangat karena hidup kita cuma sekali. Manfaatkanlah waktu kita yang singkat ini buat keluarga kita, buat anak-anak kita, dan lain-lain gitu. Ada quotes yang kayak gitu. Terus kita langsung bangkit lagi kan. Wah, nih gue harus semangat nih, gue gak boleh kayak gini nih. Kita harus action, cari plannya apa, dan lain-lain gitu. Nah, itu yang dikonsumsi itu adalah akun-akun yang sifatnya satu, personal branding, teman-teman kita yang kita kenal di offline, sama akun publik. Nah, pertanyaannya, ada nggak teman-teman yang baru bangun tidur, lalu langsung bertanya ke diri kita sendiri, aku baru bangun nih, ada nggak ya di Instagram akun online shop baru yang aku belum kenal, yang aku mau tahu? Gitu. Ini jarang banget kan? Jadi, jarang orang yang masuk ke internet langsung pengen tahu akun online shop baru apa nih gitu. Biasanya makanya online shop yang nggak ada di akun publik, online shop yang juga nggak tampil di akun katakanlah endorse, itu biasanya hampir tidak terlihat gitu. Atau misalnya kita lagi browsing Instagram, feed-nya teman-teman kita, update-nya teman-teman kita, tiba-tiba ada Instagram Ads, makanya kita jadi tahu akun online shop itu untuk pertama kalinya. Tapi kalau misalnya online shop-nya itu ibaratnya, aku pokoknya masuk Instagram, posting-posting aja, ya memang sangat sulit. Karena memang mindset-nya si customer behavior-nya itu kan, cara mereka bekerja itu dari pagi kayak gitu. Begitu bangun, lihatnya itu teman-temannya yang offline dan kenal. Kedua, lihatnya itu katakanlah artis, selebgram, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah informasi dari akun publik gitu. Nah, jadi kalau teman-teman saat ini punya online shop tapi tidak ada di tiga ini, biasanya memang sulit mendapatkan income dari internet. Oke, menarik, menarik. Jadi memang sebenarnya banyak banyak pilihan ya, nggak satu ini. Nah, kalau daily life-nya Mas Yosef ini gimana sih? Maksudnya kan uh, akun publik iya dengan skala pebisnis, terus akun personalnya itu akunnya Mas Yosef pribadi itu kan juga dirawat gitu ya. Terus masih punya sosial social media agency gitu. Ada all shop juga. So how you manage your days actually? Sebenarnya yang paling banyak sih content creator sih, jadi banyak di rumah aja. Di rumah buat content creator gitu. Paling kita Iya, iya, iya. ada tim juga kan di sini gitu, kurang lebih. Nah, Full time-nya membuat content creator kayaknya. Nah, so jadi membuat kontennya gimana? Apakah pagi hari itu baca-baca dulu, baca-baca mungkin akun di luar atau baca-baca majalah atau buku cari inspirasi terus desain atau gimana itu Mas? Sampai sampai Ya, sampai selesai gitu. ya, ya. Kalau misalnya masih solopreneur, misalnya teman-teman baru memulai akun publik sendirian, makanya biasanya kita bagi waktunya adalah ada waktu risetnya, ada waktu buat kontennya. Tapi kalau misalnya udah running, udah punya tim, mungkin seperti Aksoro juga, kita kan ada content writer-nya kan. Ada content writer, ada social media specialist gitu ya. Yang tugas mereka ini memang bukan seperti kayak digital strategisnya lah gitu. Kalau agency biasanya kan ada istilah-istilah itunya ya. Jadi kalau sekarang memang orang yang nge konten sama orang yang desain konten udah ada orangnya sendiri. Tapi buat Oke. hal-hal seperti kayak yang nggak bisa di-replace, mungkin tampil di Instagram Live dan lain-lain, biasanya tetap harus saya yang kontrol, harus kita yang tampil sendiri gitu. Oke. Tapi Oke, Mas. memang paling Ada pertanyaan. membuat. Ya gimana Mas? Paling Tapi memang kalau di paling awal, kalau di awal memang kita harus ngelakuin sendiri sih, dari mulai risetnya,
creating kontennya sampai ke growingnya. Wow, luar biasa. Dan itu berarti Mas Yosef dulu sendirian ya? Luar biasa. Awal sih ya. Awal luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan Mas. Gimana contoh soft selling di Instagram? Contoh Ini masih nyambung nggak sih? Contoh soft selling di soft Instagram selling. gitu. Oke, oke. Ya. Sebetulnya kalau saya lebih tadi, kalau misalnya akun publik atau akun online shop, bisa nggak sih kalau kita mau ditambahin konten-konten yang sifatnya soft selling? Jawabannya bisa banget dan bagus juga. Seperti kayak kita punya akun publik nih, akun publiknya itu berjualan di akun publik. Bagus nggak? Bisa, bagus juga. Dan perkembangannya pun bisa berkembang. Tapi hanya perkembangannya nggak bisa secepat mereka yang memisahkan akunnya gitu. Contohnya gini, teman-teman yang punya online shop, sudah pasti misalnya dengan format engagement yang sama, diposting di online shop dengan diposting di akun publik, ini grow-nya akan lebih cepat di akun publik. Dengan effort buat konten yang sama. Karena orang udah tahu kalau masuk ke all shop itu dia berinteraksinya sama all shop. Tapi bukan berarti loh teman-teman treatment all shop ini hanya isinya itu hard selling semuanya. Tapi tetap harus dibangun. Terutama dibangun menurut tadi yang saya bilang konten funneling. Jadi di all shop pun teman-teman harus ada konten yang satu konten pancingan, memancing orang masuk ke feed kita. Lalu kedua konten merawat, ini konten yang story-nya aktif. Lalu ada karakternya, baik itu minjaunya gitu atau itu foundernya keluar sendiri, atau biasanya juga ada all shop yang menggunakan karyawannya dia yang sering Instagram live itu juga ada. Lalu selanjutnya baru konten closingan. Closingan ini baru promo fotonya dengan katakanlah foto produk yang bagus, foto produk dengan model, itu semua kontennya closingan. Nah, jadi kalau all shop pun teman-teman harus punya 3 tipe konten ini menurut saya. Jadi konten funnel namanya. Jadi konten funnel yang pertama pancingan, kedua merawat, ketiga closingan. Nah, yang paling unik gini, biasanya kita udah riset hashtag, udah kita testing hashtagnya gitu. Tapi begitu kita masukkan hashtag tersebut, kita taruhnya di postingan yang sifatnya itu konten closingan. Apa itu? Ditaruh hashtagnya di postingan yang ada model menggunakan produk kita, difoto dengan bagus, tapi ditaruh hashtag. Itu tujuannya menurut saya kurang efektif. Kenapa? Karena hashtag ini akan dilihat orang dari luar Instagram, dari luar akun kita. Harapannya kan orang lagi masuk ke hashtag itu, melihat fotonya, dan tertarik masuk ke akun kita. Nah, tapi begitu teman-teman posting foto, harusnya pancingan, supaya memancing orang, makanya namanya pancingan. Karena itu memancing orang masuk. Kasih contoh, nah ini baru nih, saya baru mau nanya, ternyata ada pertanyaan juga nih. Contoh masing-masing konten kan tadi ada pancingan, ada merawat, ada closing. Contoh beri contoh untuk misalnya satu jual baju deh, jual fashion gitu. Konten pancingan kalau jual fashion itu kayak gimana, terus konten merawat untuk yang bisnis fashion itu gimana, konten closing itu kayak gimana. Mungkin dikasih contoh sedikit-sedikit aja, Mas. Misalnya tadi jual baju, daster. Prosesnya biasanya berpikirnya daster ini buat ibu-ibu yang punya anak kecil. Berarti kita buat kontennya kurang lebih sekitar tips-tips atau motivasi atau hal-hal yang berkaitan dengan ibu-ibu itu. Saya yakin teman-teman udah mulai membuat konten-konten kayak gini ya. Nah, konten-konten ini tujuannya memancing orang. Jadi kalau kita kasih hashtag, nanti dia yang bakal jadi sumber traffic. Jadi oleh karena itu teman-teman membuat konten pancingan ini. Lalu kedua, konten merawat. Merawat ini lebih ke engage. Ceritanya gini, kemarin teman saya begitu COVID ini dia produksi tas. Nah, tasnya dia kebetulan ini kan lagi turun cukup drastis. Dari situ dia jualan pempek. Nah, jualan pempek ini menggunakan akun personalnya dia. Jadi bukan online shop tapi akun personal. Dan follower dia pun nggak sampai 10K follower. Tapi yang dia lakukan 10K follower ini itu dia menggunakan konten merawat dengan baik. Jadi yang dia buat adalah akunnya dia itu isinya personal semua, sharing-sharing mengenai hal-hal personal dia. Tapi saat orang follow dia, jualan di story terus-terusan setiap hari sharing mengenai pempeknya. Nah, ternyata pempek itu dari tadinya cuma yang beli itu beberapa orang aja yang kenal sama dia dari akunnya dia. Sekarang dia udah punya di rumahnya dia pasang banner gitu karena yang memproduksi pempeknya ini ibunya dia. Itu dia jualan di story sampai sehari itu pengirimannya kurang lebih 100 paket pempek per harinya gitu. Dari akun personal yang followernya kurang lebih 10K gitu ya. Artinya apa? Berarti nama username-nya pun nama dia, bukan nama dia, gitu nama ya? personal. Iya. Luar biasa. Jadi luar biasa. Ya, ini
Terus ini cara menarik untuk karena ini teman-teman. bakal banyak ditiru, bakal banyak apa ya, bisa ditiru banyak orang yang nonton ini. Kan lagi pandemi seperti ini pasti ini sangat-sangat bermanfaat. Thank you, Mas. Next next lagi apa, Mas? Apa Jadi lagi, biasanya Mas? kita berpikirkan hanya mendapatkan follower, mendapatkan impresi, mendapatkan exposure yang lebih, reach-nya lebih tinggi gitu. Ini hanya di satu klasifikasi konten nih, konten pancingan. Padahal ada orang yang tadi teman saya yang punya pempek itu followernya 9 ribuan, nggak sampai 10K, tapi dia berhasil menggunakan konten merawat dengan baik. Setiap hari dia update terus pempeknya dia di story-nya. Pempeknya lagi mau dikirim, pempeknya lagi update, ada rasanya yang baru, ada rasa pedas, ada rasa manis. Lalu di-update lagi, ibunya lagi buat pempek, kayak gitu. Terus ada pengiriman same day, dia bisa kirim dari lokasinya dia ke luar kota gitu ya. Itu di-update di story-nya terus, sehingga orang-orang yang udah follow dia, lama-lama jadi dirawat dan terkonversi dari story-nya dia. Nah, banyak dari kita yang Oke. punya akun personal, fokusnya itu posting di feed kita doang. Jadi kita fokus feed, terus kita posting. Tapi nggak pernah menggunakan story untuk konversi ke customer gitu. Nah, sebenarnya ini yang masih Oke. teman-teman mulai buat. Oke. Kalau yang pempek tadi dia akun postingan personalnya itu kayak apa? Apakah ya benar-benar harian biasa gitu atau gimana itu, Mas? Biasa ya? Berarti Iya, dia lebih nggak personal. banyak akun pancingan ya? Dia nggak banyak Iya, akun kok nggak pancingan ya? banyak. Itu Tapi contoh akun yang pas merawat itu banget. ya? Contoh yang Iya, pas, iya. artinya ada teman-teman yang sebetulnya membuat konten pancingannya bagus. Isinya akun personal microblog semuanya. Itu orang pasti banyak yang follow kan. Jadi kita mungkin followernya naik gitu ya. Tapi belum tentu dia postingannya bagus. Jadi cari followernya udah banyak, tapi dia nggak rajin di story, nggak rajin ngerawat, sama nggak bisa closingin. Bisa jadi dia cuma gede di followernya aja, cuma gede di buat konten microblognya aja, tapi nggak bisa closing. Oke. Oke, oke. Jadi itu ya. Nah, ini sangat-sangat menarik. Jadi ada akun postingan, posting merawat, ada closingan. Nah, kalau saya penasaran di bio-nya Sekolah Pebisnis itu kan ada webinar apa itu jual laris manis tanpa apa ya paid promote artis macam-macam. Nah itu Oh sebenarnya iya, isi webinarnya itu seperti apa itu, Mas? Mungkin banyak sebagian dari kita yang mau nonton, yang mau ikutan webinarnya kayak gitu. Bisa dijelasin iya, isinya sedikit gitu. iya. Sebetulnya itu sebetulnya mengenai tadi kita udah punya medianya. Waktu kita mau, ini saya ngomongnya lebih ke arah strategi funnelingnya ya. Jadi memang Ya. di sekolah pebisnis ini kalau teman-teman cek di Instagram TV-nya, kita interview para pebisnis yang dia nih memiliki akun publik media seperti Aksoro gitu. Kita interview mereka Cirebon gitu ya. mulai dari Hmm. pebisnis asuransi, mulai dari pemilik agensi digital agency, lalu ada juga mereka Oke. yang di bidang katakanlah kemarin itu ada yang dokter juga, jadi dokter gigi, tapi dia bisa buat funnelingnya dari akun media. Nah kita menginterview mereka selama 2 bulan terakhir ini. Jadi untuk apa? Untuk ada contoh orang-orang yang dari latar belakang berbeda, ada yang sales agent, ada yang asuransi, ada yang dokter, ada yang macam-macam gitu ya, tapi dia bisa menggunakan akun publiknya ini untuk closingnya ini bukan cuma dapat paid promote, tapi closingnya apa? Contohnya, orang asuransi biasanya kalau asuransi itu mungkin premi termurah 300 ribu, premi termahal bisa 5 juta atau 10 juta. Tapi dari akun publik media ini dia bisa closing yang preminya itu premium. Kok bisa sih gitu? Padahal kita tahunya kalau jualan di Instagram itu closingnya hanya mungkin sekitar 200 ribuan gitu. Produk 50 ribu sampai 200 ribu. Ternyata bisa loh menggunakan funneling akun publik media, closingnya ini asuransi. Atau ada kasus yang kedua, kemarin kita interview itu bentuknya closingnya ini agency. Mungkin buat Aksoro juga kita tahu ya, kalau mau closing agency itu kita biasanya kontrak, mungkin minimal 3 bulan gitu, atau mungkin 6 bulan gitu kontrak untuk agency. Sekali kontrak mungkin salesnya itu sekitar 5 juta atau 15 juta atau bahkan lebih ya. Kalau UMKM mungkin masih sekitar 5 jutaan. Nah artinya gimana caranya agency ini bisa closing dari akun publik media. Nah, ini kan nggak terlalu mudah untuk bisa closing yang harganya cukup premium. Kalau kita menggunakan akun publik, langsung hard selling di sana, harga yang di atas 1 juta itu nggak akan masuk tuh gitu buat follower-follower kita yang baru follow Oke. akun kita gitu. Makanya perlu di funneling. Nah, jadi webinar itu adalah salah satu teknik funnelingnya sekolah pebisnis juga buat ke Oke. tahap yang selanjutnya kurang lebih. Oke, jadi ini sebenarnya di webinarnya itu ini ya berguna banget buat teman-teman di sini yang punya profesi apapun itu, entah dokter, entah lawyer, entah agency, entah apapun itu bisa bisa dia bisa belajar gimana memonetize Membuat lewat akun Instagram dengan media. berbagai macam cara itu ya.
dengan membuat betul media betul. gitu ya, akun media. So oke, thank you banget Mas. Ah, Mungkin ini kita ini mendekati gimana yang Mas? terakhir adalah mungkin teman-teman sekarang udah punya personal branding, udah ada nih lagi ngebangun personal branding. Tapi Hmm. teman-teman juga mesti ingat bahwa kita nggak tahu kapan, katakanlah kita nggak mau bisnis kita bangkrut ya. Iya, Kayaknya nggak ada orang bisnisnya iya, bangkrut deh gitu. Maunya kan long lasting kan terus-terusan ada. Lalu iya, juga iya, nggak ada iya. juga oh sebetulnya personal branding kita itu hancur jatuh berantakan gitu. Seperti kemarin tuh Betul, yang betul. walk the talk advisor. Itu kan kita nggak tahu Hmm. kapan personal branding kita akan jatuh. Nah, saran saya adalah Iya, teman-teman punya satu kesempatan untuk membuat satu personal branding. Karena satu orang ini cuma oke, bisa punya satu personal branding. Nah, oke. untuk ngejadinya, teman-teman harus juga punya akun publik media. Kenapa? Karena satu personal branding bisa punya beberapa akun publik media. Jadi teman-teman bisa lebih aman gitu. Katakanlah si J kemarin tuh, si akun yang baru runtuh tuh, World Talk yang personal branding itu. Kabarnya kan dia punya beberapa akun media lainnya, nggak cuma satu gitu. Jadi personal brandingnya jatuh, tapi tetap bisnisnya bisa tetap ada gitu. Nah ini juga terjadi saya lihat di beberapa Hmm. besar juga seperti juga dari salah satunya dari Aksoro juga kan punya personal brandingnya ada, tapi juga ada media-media lainnya juga yang mensupport si ownernya ini gitu. Jadi sebetulnya kita Iya, personal iya, branding iya. ini punya lebih banyak untuk mensupport bisnis kita. Dan yang paling enak memang akun publik media ini teman-teman bisa monetize, bisa dijual. Kalau personal branding, katakanlah Steve Jobs. Steve Jobs udah meninggal. Terus personal brandingnya kemana? Ya sudah, nggak bisa dilanjutkan orang lain gitu. Tapi saat teman-teman punya media, itu nanti bisa kita wariskan lah istilahnya. Kurang lebih kayak gitu. Betul, betul. Ya betul. Kayak misalnya ada Mas Sabtuari, gitu ya. Mas Sabtuari kan dia dengan personal brandingnya yang anti riba dan macam-macam. Jadi dia ada snack, jualan snack, apa kedai digital, macam-macam produknya juga banyak ya. Jadi emang luar biasa. Oke, ini webinarnya masih bisa diikuti, Mas. Masih sampai tanggal 17 Agustus, nanti setelah itu baru kita tutup untuk webinarnya. Karena Oke, kebetulan free sekarang atau kita lagi bayar nih? free kok. Kita itu buat edukasi teman-teman memang harusnya berbayar harganya 150 ribuan dari sesi webinar kita yang memang berbayar di Zoom, tapi kita buat free selama kurang lebih hingga 17 Agustus ini karena setelah itu Oke. nanti kita akan nggak open lagi untuk jagoan akun publik course-nya. Jadi teman-teman yang penasaran akun publik media itu kayak gimana sih? Termasuk ada orang-orang yang bisa sukses dari akun publik media itu siapa aja. Nah, itu teman-teman bisa tahu nanti di dalam situ. Oke, thank you banget. Jadi buat teman-teman Aksara yang nonton malam hari ini atau di-share lah ke teman-teman, cek buka sekolah pebisnis, terus klik link webinarnya di situ mumpung gratis itu luar biasa. Saya juga udah nonton sebagian narasumbernya ada yang apa Cirebon itu ya, ada kemarin apa tadi apa asuransi macam-macam. Jadi ini benar-benar membuka 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 pikiran kita. Jadi kalau mau make money from Instagram itu nggak harus bikin bisnis baru, nggak harus bikin all shop juga, tapi bisa dari apa yang udah kita punya, skill yang kita punya, kita bisa monetize lewat akun Instagram. Oke, thank you Mas. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, tapi mungkin kalau yang mau tanya langsung aja ke sekolah bisnis atau nonton Iya, webinarnya ya. siap, siap. Thank Ada you nih closing udah statement diundang mungkin? ke uh, yang terakhir mungkin buat saya adalah teman-teman ini pertama adalah waktu teman-teman membangun sebuah akun itu fokusnya harus ke marketnya dulu bukan ke produknya gitu karena kita kadang-kadang fokus ke produknya tapi lupa untuk membangun dari marketnya gitu nanti detailnya seperti apa bisa dilihat di webinarnya Sekolah Pebisnis di link bio-nya. Ya, betul betul dan yang perlu bawahi nggak harus bikin akun publik yang banget ya. Tadi ada yang pakai akun personal pun bisa. Jadi I think it's everyone lah. Ini benar-benar peluang bagus. Menurut saya ini perlu apa ya? Karena banyak orang salah paham kan kalau mau kaya ya, mau make money dari bisnis harus bikin all shop kayak harus bikin akun anonim repost kayak padahal dari akun personal bisa, dari menjual skill bisa, jual barang juga bisa. Ini luar biasa. Wajib nonton webinarnya. Oke, thank you Mas Joseph. Sampai ketemu lagi nah Thank kita you. kapan lagi kontak-kontak lagi lah. Oke, thank Siap you Mas. siap. Thank you dan see you. Siap, sama-sama.